Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dika dari HKI 4A Internasional. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kotoran najis yang dikeluarkan manusia, yang mana bila seorang tersebut hendak sholat atau membaca Al-Quran harus bersuci dulu dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar adalah keadaan khusus seseorang yang mana bila dia akan sholat atau membaca Al-Quran maka harus bersuci dengan cara mandi. Contoh hadas kecil adalah kencing, 2. buang air besar, 3. kentut. Sedangkan contoh hadas besar adalah 1. haid, 3. nifas, 3. keluar mani baik sehabis bersetubuh ataupun tidak bersetubuh. Sekarang mari kita bahas sedikit penjelasan berikut ini. Ketika seseorang membuang kotoran tubuhnya seperti kencing, BAB atau kentut, maka yang bersangkutan dihukumi sebagai batal wudhu. Saat dia batal wudhu, tidak boleh sholat atau membaca Al-Quran, karena sifat sholat dan membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Maka sedangkan tayamum menggunakan debu yang suci bila tidak menemukan air atau jumlah air yang tersedia tidak cukup untuk berwudu. Di samping penjelasan hadas kecil, ada hadas besar yang perlu penjelasan lebih fokus. Perhatikan berikut ini. 1. haid adalah kondisi khusus yang terjadi pada tubuh perempuan yang mengeluarkan darah dari lubang kemaluannya. Darah dikeluarkan setiap bulan. Ada yang mengalami masa haid selama 3,5 atau 7 hari. Selama tubuhnya masih mengeluarkan darah, maka perempuan tersebut dalam kondisi batal wudhu, tidak wajib sholat. Bila keluarnya darah karena haid sudah berhenti, maka harus mandi junub. Setelah selesai mandi junub, dia berpakaian lengkap, kemudian lanjutkan berwudu untuk melakukan sholat di waktu tersebut. 2. nifas adalah kondisi ketika seorang perempuan selesai melahirkan, baik itu bayinya lahir hidup atau bayinya lahir mati alias keguguran. Ketika nafas seseorang perempuan tidak wajib sholat. Cuti nifas 40 hari sudah dilewati, maka perempuan tersebut wajib mandi junub untuk bersuci, kemudian dilanjutkan dengan berwudu sebelum melakukan sholat. Ketiga, keluar mani adalah keadaan yang menjalani seorang laki-laki atau perempuan yang keluar cairan khusus yang tersebut. Cairan ini berbeda dengan air kencing. Keluarnya mani biasanya terjadi karena ada rangsangan baik itu persetubuhan maupun tidak bersetubuh. Saat keluar mani, seseorang dihukum batal wudhu, tidak boleh langsung sholat tanpa bersuci dengan mandi junub, kemudian berpakaian lengkap. Setelah selesai mandi junub, lakukan berwudhu untuk sholat. Sekarang penjelasan tentang mandi junub. Mandi junub adalah bersuci, membersihkan sekujur tubuh dengan cara mengalirkan air yang dimulai dari membasahi kepala dan rambut hingga ujung kaki. Mandi junub tidak dilakukan dengan berendam, dan karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang seperti itu. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.